Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Faqala 'aidan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihi la ta'lamunakum wallahu ya'lamukum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak pengurus pengajian Ahad Pagi Islamic Center Madiun rahimakumullah, bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah, Aisyah, seluruh ortum dan seluruh undangan yang hadir di pagi hari ini rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kembali kita hadir di tempat ini dalam rangka untuk menggali dan menambah ilmu kita, yang insya Allah dengan bertambahnya ilmu itu ibadah kita kepada Allah lebih sempurna, ibadah kita kepada Allah lebih berkualitas, dan insya Allah ibadah yang berkualitas dan sempurna itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, tahun ini tahun 2019. Kalau ibu-ibu di Malang 2019 langsung nyambung udah itu. Terus saya katakan bukan ganti presiden maksud saya gitu, nyambung aja di musola-musola itu. Tahun berapa sekarang? 2019. Wah gitu. Bukan itu. Maksud saya ialah karena saya baru pulang dari Jakarta, ikuti 212 di Monas. Insya Allah 2019 nanti Jakarta akan kebanjiran jamaah manusia. Bisa nanti ke sebelah selatan ekornya di Kebayoran Baru, bisa nanti yang utara sampai ke Ancol, ke selatan sampai dengan ke mana Cakung, lalu yang barat bisa sampai dekat Bandar Tangerang itu, Soekarno-Hatta. Karena kemarin 13,3 juta umat Islam itu. Hadirin rahimakumullah, nanti kita singgung sedikit ke sana. Yang berikutnya ialah saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak yang umurnya 2018 69 tahun, sekarang sudah berumur 70.
yang 49 umurnya sekarang 50. Ibu-ibu yang umurnya 18 sekarang menjadi 19 tahun. Tidak ada ibu-ibu yang umur sekian itu ya. Tapi nenek-nenek yang berumur sekarang 69 tahun sudah berumur 70 tahun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita. Kalau kita hitung dari mulai sejak awal kita dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tapi jangan terlalu senang. Memang yang sepuh-sepuh itu senang sekali. Umur Bapak berapa sekarang? Saya 90. Masih bisa makan jagung, masih bisa makan kacang, masih bisa lari-lari, senang betul. Terus Bapak masih bisa angkat besi, masih bisa. Yang umur 90, 80 masih bisa lari-lari dan sebagainya, masih bisa nyetir, itu bangga sekali. Iya memang. Tapi jangan dilupakan di balik itu, kalau kita ukur dari kontrak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 2019 artinya sudah berkurang 1 tahun umur kita. Kontraknya dengan Allah yang 70 sekarang 68 tahun, yang 70 67 jadi 68, maka tinggal 2 tahun lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang muda-muda jangan dikira enggak, saya akan terus panjang umur, enggak. Yang umur 20 tahun dikontrak oleh Allah 25 tahun, tinggal 5 tahun lagi, tinggal 4 tahun lagi itu. Makanya Allah menyebutkan summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah ini kalian pasti akan mati. Bukan mati jadi tanah begitu saja, tetapi Allah menyatakan summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah ini kami bangkitkan kalian dari kubur. Kita dikumpulkan di padang mahsyar sana. Ya, luar biasa. Insyaallah kapan-kapan kita kaji hari kiamat, setelah itu hidup sesudah mati. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kira-kira ya 5 bulan yang lalu gitu ya, atau 6 bulan yang lalu gitu ya. Ya, 6 bulan yang lalu. Ini masih kaitannya dengan judul yang 6 bulan yang lalu ya. Nah sekarang judulnya ialah upaya melestarikan Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala atas jasa Rasulullah SAW dan para ulama, para dai. Lalu Islam sudah menyebar kemana-mana dan ada di mana-mana di seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang jadi masalah sekarang ialah bagaimana kita mempertahankan Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan kritisnya, apa bisa Islam itu akan hilang, Pak? Tidak mustahil. 700 tahun Islam itu di Spanyol itu habis sama sekali. Di Indonesia sudah 500-600 tahun Islam ini, kalau kita berangkat dari kerajaan Raden Patah. Apakah akan hilang Islam dari Indonesia? Tidak mustahil. Kalau umat Islam hanya ngaku Islam, kalau umat Islam hanya di KTP, kalau umat Islam hanya sekedar keturunan, tapi dia tidak mempelajari Islam seperti pagi hari ini, maka tidak mustahil Islam itu juga akan punah dari Indonesia ini. Tidak mustahil itu. Hanya tinggal kenangan itu loh. Sudah ada contohnya di Spanyol. 700 tahun Islam berkuasa di sana. Hadirin rahimakumullah, Islam itu menyebar sebagaimana ada di paper itu ya, menyebar dengan banyak tantangan. Ia dihina, ia diancam, ia disuruh pergi dari kampung halamannya, ditindas, dibunuh,
lalu juga dibakar. Kita tahu di Myanmar dulu. Yang sekarang saudara kita juga akan dihabiskan yang ada di Cina, di Xinjiang. Berkali-kali saudara kita demo, tapi nggak mau diterima oleh duta besar Cina yang ada di Jakarta. Jutaan diambil, dipekerjakan, dipaksa, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh nama Islam. Coba itu loh. Tapi kalau dia di sini kan enak di Indonesia. Makanya lanjutan materi kita, ketika umat Islam ini minoritas di satu negara, maka dia tertindas di sana. Tetapi ketika Islam ini mayoritas, maka agama-agama lain akan hidup dengan tenang. Itu menunjukkan apa? Akhlakul karimah Islam ini. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah. Nah, Islam ini sudah besar, 1,7 miliar dari 7 sampai 8 miliar penduduk dunia. Diperhitungkan oleh negara-negara besar. Oleh Amerika diperhitungkan Islam ini, oleh Cina diperhitungkan Islam ini, oleh Rusia diperhitungkan Islam ini. Gitu loh. Kenapa Islam diperhitungkan? Karena di samping Islam ini sumber dayanya handal. Model Pak Habibie itu luar biasa itu. Orang pinter itu, orang pandai, teknokrat. Anaknya juga Ilham begitu. Sekarang sudah mulai mencetak, memproduk pesawat-pesawat, sudah dipesan, belum jadi sudah dipesan, udah itu loh. Jadi kita ini bangsa Indonesia ini bangsa yang pintar. Asal diberikan peluang, kita pintar, Pak. Cuma begitu penemuan riset yang kita dapatkan oleh anak-anak kita tingkat SMK, entah SMK Muhammadiyah yang ada di Malang, dan itu kadang-kadang sudah tinggal hanya di atas kertas. Hadirin rahimakumullah, Islam ini diperhitungkan. Kenapa diperhitungkan? Karena negara-negara Islam itu ialah sangat kaya. Saudi Arabia kaya, Abu Dhabi kaya, Uni Emirat Arab kaya, Sudan kaya. Negara-negara Islam itu kaya semuanya, itu kaya. Itulah diperhitungkan apa? Ya, dia mendekat untuk mengambil kekayaan sumber daya alam dari negara-negara Islam, termasuk Indonesia yang paling kaya. Saudi Arabia punya minyak, kita punya minyak. Saudi Arabia punya tambang, kita malah punya tambang di sini. Ada emas, ada perak, ada tembaga, ada bauksit, ada nikel. Sekarang nikel sedang dikuasai yang ada di Morowali. Bapak tahu betul siapa TKA itu. 80.000 jumlahnya dengan perusahaan yang besar. Hanya umat Islam pegawainya ingin sholat aja nggak boleh gitu loh. Di negara yang mayoritas Islam ini. Hadirin rahimakumullah, diperhitungkan. Di samping Islam ini, kita ini yang banyak jumlahnya sedunia ini. Dan yang paling banyak dari negara yang paling banyak itu Indonesia ini. Islam paling banyak Indonesia. Dari mana kita tahu juga? Dari haji. Yang paling banyak mengirim jemaah haji ke Saudi Arabia Indonesia. Paling banyak tapi paling santun. Kalau sudah sholat di pelataran Ka'bah atau di sini, kita kasih jalan sedikit aja, sudah jadi jalan raya ini. Kepala kita udah gini aja, lewat ditekan lagi, malah ada yang besar dari Nigeria itu. Begitu kita sholat, dia lewat juga, diam dia. Begitu kita Allahu Akbar, duduk antara sujud, sudah ada di dalam sarungnya itu. Bau. Makanya yang ibu kan Siti Rahma itu sebutannya, itu Siti Rahma Indonesia ini. Tapi juga kadang-kadang pedagang sana itu pegel juga dengan ibu-ibu, nawarnya itu loh. Kurma sudah ini harganya kalau nggak 10 kali nawar tuh nggak afdol gitu ya, tawar, kebiasaan di sini gitu, nggak apa ya. Hadirin rahimakumullah,
Jadi Indonesia ini paling banyak Islam. Nah, di samping sebagai umat yang diperhitungkan oleh negara-negara besar, musuh-musuh Islam, maka Islam juga dianggap sebagai ancaman. Dianggap sebagai ancaman. Kenapa dianggap sebagai ancaman Islam ini? Karena yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang dibawa oleh seluruh rasul-rasul Allah itu ialah la ilaha illallah. Nah, ini yang dibawa itu. Yang sempat terjadi rame kemarin di Garut itu. Padahal kalau dia membakar itu, padahal dia kalau tidak lewat ini kan tidak bisa masuk surga kan. Man akhir kalamil la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebutkan la ilaha illallah maka dakhalal jannah gitu. Mungkin karena terlalu emosi seperti itu ya. Lantaran itu tatkala 212 di Jakarta ada yang ngancam dari timur, siapa yang memakai la ilaha illallah nanti kami akan habis ini libas. Mana batang hidungnya itu loh, malah dijual kayak kacang goreng itu Pak. Mau bentuk ini macam-macam itu sekarang. Itu hanya pesiwar, menakut-nakuti aja tuh Bu. Yang dari Malang, yang dari mana mau berangkat ke sana, awas akan dicegat di jalan. Kebetulan di samping saya, Mas, jenengan dari mana? Surabaya, dari Manukan. Ada cegatan? Enggak ada katanya. Enggak ada. Yang dari Lamongan ada cegatan? Enggak ada katanya. Ya, nah. Kau ingin zikir, ingin kumpulin silaturahim. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Lalu Islam ini ditakuti, dianggap sebagai ancaman. Kenapa? Karena ajaran-ajaran Islam ini ialah meminta kepada seluruh manusia Tuhankan yang namanya pencipta jagat raya ini sebagai Tuhan yang sebenarnya, Rabbul Alamin. Lantaran itu awal sekali bahwa Tuhan kita dengan yang lain-lain ini beda gitu Pak. Ini yang dibawa oleh Islam, oleh Rasul-Rasul Allah itu. La ilaha illallah, tidak Tuhan itu kecuali Allah ini. Tuhannya orang Islam beda dengan Nasrani. Tuhannya orang Islam beda dengan Buddha. Tuhannya orang Islam beda dengan Hindu. Tuhannya orang Islam beda dengan Konghucu. Tuhannya orang Islam beda dengan orang Yahudi. Beda. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ketika Utbah bin Syaibah yang ceramah kita 5 bulan yang lalu tidak mampu menyogok Rasulullah SAW dengan harta, dengan pangkat, dengan wanita, dengan toleransi, nggak mampu, maka diajarkan oleh Allah tegas ini, wahai orang-orang kafir. Nah, kadang-kadang teman-teman yang non muslim minta jangan sebutlah kami kafir Pak, rasanya kok keras sekali, panas gitu loh. Loh, kafir itu kan yang menolak kebenaran, itu artinya tuh, yang menutupi kebenaran itu. Nek jenenganmu namanya muslim, mukmin, ayo syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, ya muslim lah. Seperti itu. Dan itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal kafirun, enggak mungkin kita salat Allahu akbar waladdallin amin. Ya ayyuhan nol muslim la a'budu ma ta'budun wa la antum, enggak bisa. Terus kita baca surah Al-Bayyinah, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab sampai kepada nanti innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyriki. Lalu kita pakai bukan innal ladzina kafaru, innal ladzina non muslim, enggak bisa. Enggak bisa. Memang itu redaksi Al-Qur'anul Karim seperti itu, seperti itu. Nah, inilah tempat kita toleransilah. Memang seperti itu Al-Qur'anul Karim itu. Ya.
Hadirin rahimakumullah. Ya. Nah, yang kedua, Islam ini di samping membawa tauhidullah, ini bedanya dengan ini dianggap sebagai ancaman ini. Ya. Dari sisi teologi ini sebagai ancaman. Ya. Satu-satunya kita sembah, satu-satu tempat kita berdoa, satu-satunya tempat kita memohon ialah Allah Subhanahu. Sampai satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan Allah, satu-satunya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan seluruh jagat raya ini Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Lalu konsep yang sifatnya horizontal, yang sifatnya kemanusiaan ialah bahwa Islam datang di tengah-tengah umat ini membawa yang namanya kebersamaan. Selama ini siapa yang kaya itu mulia, siapa yang pejabat itu mulia, siapa yang terkenal itu mulia. Lalu kapan orang-orang kecil yang tidak terkenal mulia? Kapan orang-orang miskin ini mulia? Kapan orang tidak pernah menjabat ini mulia? Kapan orang-orang di pedesaan itu mulia? Maka Islam datang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Coba itu. Wahai sekalian manusia, aku telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, bersuku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Coba itu. Kondektur bisa lebih mulia daripada tuannya. Kopral bisa lebih mulia daripada jenderal. Siapa yang lebih takwa dari antara bawahan dan atasan ini? Hadirin rahimakumullah. Ya. Bagian kedua setelah Islam ini bertambah besar, bertambah berkembang, dibendung malah bertambah, terapung-apung di laut. Yang saudara kita yang di Syria, saudara kita yang di Burma, saudara kita di Bangladesh kan berapung-apung di laut, mencari usaha ke politik, ke Australia, ke New Zealand, ke Perancis, kemana, berkembang. Orang-orang Eropa kaget, kok sekian banyak Islam di Eropa ini. Di Perancis tidak kurang dari 4 juta, di Jerman sekian juta, lain sebagainya. Dan insya Allah ada yang mengantisipasi bahwa 20, 30, 40 tahun lagi Islam agama paling besar jumlahnya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Gak bisa dibendung, Pak. Mungkin ini caranya Allah Subhanahu wa taala mengembangkan Islam ini. Di samping juga marak yang namanya dakwah di tengah-tengah umat Islam ini. Nah, dengan berkembangnya Islam semakin banyak ini, bukan tantangannya semakin sedikit, tantangannya semakin berat. Karena Allah meminta kepada kita, begitu masuk Islam, betul-betul Islam yang utuh, Islam yang satu. Jangan sampai terpecah Islam kita ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke Islam ini dengan utuh. Artinya semua perintah Allah kita laksanakan, semua larangan Allah kita tinggal. Tidak ada perjurusan-jurusan di Islam itu. Pak, saya bagian haji saja, Pak. Lu kenapa? Ya banyak duitnya di sana. Saya punya KBIH. Yang satu saya bagian bisnis ini aja, Pak. Saya nggak usah zikir. Yang satu lagi saya bagian zikir aja. Saya bagian sholat saja, saya bagian puasa, enggak. Keseluruhannya
Ya sholat kita kerjakan, ya puasa kita kerjakan, ya zikir kita kerjakan, ya doa kita kerjakan, ya dakwah kita kerjakan, ya jihad kita kerjakan, ya haji kita kerjakan, umrah kita kerjakan. Mencari rezeki yang disiapkan oleh Allah Subhanahu kita kerjakan. Itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Islam ini sudah sempurna masalahnya itu. Gak ada kekurangannya Islam ini sudah. Makanya jangan mencari yang namanya ajaran-ajaran di luar Islam lagi. Ada nanti yang ikut masuk gereja, ada yang ikut nanti masuk vihara, ada yang ikut nanti masuk apa namanya itu? Nih, ikut yoga gitu loh. Allah sudah memberikan konsepsi masalah sholat. Ya Allah, luar biasa sholat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itulah sebabnya pada hari ini aku sudah sempurnakan untukmu agamamu. Apa artinya sempurna? Allah yang menciptakan jagat raya ini mengatakan bahwa Islam itu sudah sempurna. Kucukupkan nikmatku untukmu. Baru nikmat itu akan cukup kalau ada Islam ini. Dan aku rela Islam itu sebagai agama kalian. Ada yang kita sebut dengan nikmat alamiah, ada kita sebut dengan nikmat fitriyah, ada kita sebut dengan nikmat ikhtiariyah, ada yang kita sebut dengan nikmat maliyah, ada kita sebut dengan nikmat diniyah. 1, 2, 3, 4 gak ada gunanya kalau tidak ada nikmat yang namanya nikmat diniyah ini. Makanya Allah mengatakan, kucukupkan nikmatku untuk kalian. Setelah Allah mengatakan ini loh sempurna, ini sempurna. Nah, ini sudah sempurna, maka menyempurnakan nikmat-nikmat Allah yang berikutnya. Sehat menjadi sempurna kalau diikuti dengan Islam ini. Dia sehat dengan laksanakan perintah-perintah Allah. Dia kaya dia laksanakan perintah-perintah Allah dengan ajaran Islam. Itu sempurna kata Allah. Dan aku rela Islam ini sebagai agama kalian. Yang nomor 2, kita kan sudah dengar lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Yang non muslim, yang kafir jangan marah. Ini Al-Qur'anul Karim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may, barang siapa yang memilih, yang mengambil agama selain Islam ini, ditolak. Gak bisa kita artikan lain, ditolak Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat mendapatkan kerugian demi kerugian kata Allah. Inilah sebabnya, makanya Allah mengatakan masuklah ke dalam Islam dengan utuh. Lalu Allah memperingatkan, begitu kita sudah berislam secara utuh, banyak tantangan, dan kita lalui tantangan dengan sukses, maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat dai pasti membaca ini, surah Ali Imran ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Nah, mendapatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun gak mudah. Sudah enak-enak di jalur yang namanya kafah, pindah. Entah muda, entah tua, entah sepuh gitu. Kenapa? Tergiur dengan uang. Ada namanya sahabat saya dulu di PBB, ngabalin. Udah. Dan yang lain-lain. Ya Allah. Karena jabatan, padahal sudah bau tanah. Makanya kalau kita ngaji seperti ini, di samping surah Al-Maidah 51 juga buatkan Al-Maidah 36. Al-Maidah nomor 7, 8, nomor 9 juga ada itu juga tuh.
harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 5 bulan yang lalu kita angkat ini. Awas jangan sampai Bapak Ibu yang hadir ini gara-gara uang, gara-gara duit lalu menjual imannya. Berarti kita jatuhkan harga kita serendah-rendahnya kalau kita jual harga iman kita ini dengan jabatan. Pak mau jadi menteri? Mau. Tapi Bapak nggak usah sholat subuh berjamaah ya. Pilih. Pak mau nggak jadi menteri? Mau. Tapi Bapak berhenti berdakwah. Saya tantang. Berapa saya dibayar di menteri itu? Jenengan akan dibayar 300 juta. Terlalu kecil, bilang itu. Harga saya ini loh bumi, harga saya loh 2 planet. Kan kaget dia. Bacakan ayat itu, Al-Maidah 36. Innal ladzina kafaru. Nah, innal ladzina kafaru lagi, bukan innal ladzina non muslim, kan enggak. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu yabtadu bih min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun 'alim. Termasuk juga Islam yang kafah itu jangan sampai salah pilih. Bukan salah pilih presiden maksud saya itu, ya bukan. Jangan sampai salah memilih siapa Rob kita, siapa Tuhan kita, gitu ya. Hadirin rahimakumullah ya. Ya. Nah, sekarang kita masuki bab yang nomor 2, ialah tantangan-tantangan ini saya sebutkan sedikit aja. Jumlahnya tantangan sampai kita masuki nanti ya ayyuhalladzina amanu ya. Wahai orang-orang beriman, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam yang kafah ini tantangannya berat. Antara lain tantangannya ialah seluruh agama-agama di luar Islam itu sebagai tantangan, sebagai pesaing kita. Hindu ingin eksis, ingin tetap hidup. Konghucu ingin tetap hidup. Buddha ingin tetap hidup. Nasrani tambah lagi ingin tetap hidup. Yahudi tambah lagi ingin tetap hidup. Semua ingin tetap hidup. Kenapa dia tetap hidup? Karena dia yakin bahwa agamanya benar, gitu loh masalahnya. Kalau nggak benar kan pindah dia ke Islam itu. Makanya dia menganggap agamanya benar. Kalau dia menganggap agamanya benar, yang 5 agama, 6 agama, 7 agama, kita juga kan benar juga itu loh. Innad dina indallahil Islam. Gitu. Mari kita bertoleransi, bersepakat untuk berbeda. Ini yang namanya toleransi itu. Bersepakat untuk berbeda. Dinukum waliyadin. Itu diajarkan Rasulullah tatkala membangun negara Madinah, di kota Madinah itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, karena dia eksis, karena dia merasa benar. Kalau sudah merasa benar dan ingin eksis, dia mencari jemaah. Yang Hindu mencari jemaah, mencari umat. Yang Buddha mencari jemaah, mencari umat. Yang Nasrani lebih-lebih lagi. Semuanya cari jemaah, nambah. Dari mana yang paling mudah untuk nambah? Dari Islam ini. Dari Islam. Makanya ada yang namanya mie datang satu kota pindah agama. SPP datang pindah agama. Lalu kesehatan datang pindah lagi agama. Tapi hebat kata yang saya dengar di satu tempat itu, tidak ada datang lagi bantuan, pindah lagi ke Islam gitu loh. Besok pindah lagi ini gitu loh. Masya Allah, gitu, buat mainan agama ini jadinya tuh. Hadirin rahimakumullah itu tantangan. Ada lagi tidak sedikit jumlahnya di Islam ini. Tidak sedikit juga di organisasi Islam yang namanya, hati-hati Bapak, yang namanya liberalisme. Ibu-ibu yang sepuh pasti ngerti sudah apa liberalisme. Ada yang namanya sekularisme. Posisiku sekularisme, ya saya akan terangkan sedikit nanti supaya mudah ditangkap. Terus apa? Ada lagi pluralisme. Pluralisme itu begini ibu-ibu yang sepuh-sepuh. Islam benar, Hindu benar, Buddha benar, Konghucu benar. Itu namanya pluralis. Jadi anak yang pertama itu Islam,
Bapaknya ini Islam, ibunya Nasrani. Yang pertama Islam, yang kedua nanti Hindu, yang ketiga ini Konghucu, lalu yang keempat ini Buddha. Jadi gaduh-gaduh di rumah itu, Pak. Rame terus di rumah ini. Itu yang namanya sinkretisme. Enggak boleh satupun umat Muhammad Rasulullah SAW mengatakan bahwa Islam, agama itu sama saja. Enggak boleh. Profesor Dr. Hampa mengatakan kalau ada di antara umat Muhammad Rasulullah mengatakan bahwa agama itu sama saja, lebih-lebih dia mengatakan, ibu mengatakan bahwa agama itu sama benernya, kebetulan mertuanya non muslim, sama benernya, berarti dia tidak beragama. Dia harus bersyahadat lagi. Kalau sama, kan sama Tuhannya, kan sama syariatnya, kan sama ini. Nah, kalau ada yang intelek, profesor, doktor, insinyur, doktor, magister mengatakan agama sama benernya, saya tantang detik ini juga jenengan pindah ke Hindu. Loh, kenapa saya disuruh pindah? Saya kan rajin sholat. Jenengan mengatakan agama Islam dengan Hindu sama, pindah ke sana. Kan tidak harus pindah, jauh pindah. Gitu. Besok bosan pindah lagi ke Nasrani, besok bosan pindah lagi tuh. Begitu mau taubat pindah ke Islam, belum pindah mati. Itu namanya pluralisme. Nah, yang liberal, liberal ini bebas, Bu, bebas. Inilah gara-garanya Lombok kena gempa. Inilah gara-garanya juga Palu 5 gempanya di sana. Iya gempa, iya juga tsunami, ia juga lumpur, ia juga diputar-putar, dimasukkan oleh Allah. Ada 5 di sana itu. Wahai kenapa? Karena sudah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bebas. Saya hidup ingin bebas. Saya hidup ingin tidak ada yang mengikat saya di dalam kehidupan ini. Tidak ada norma, tidak ada hukum. Apapun ingin dilakukan dalam hidup ini. Makanan mana halal, yang halal, semuanya halal. Bisnis semuanya dipakai. Tidak ada ketentuan Allah. Bergaul sebebas-bebasnya. Istrimu istriku, istrimu istrimu. Gitu. Udah tukar-tukaran istri. Berpakaian sudah, nggak usah berpakaian, sudah seperti itu. Nah, ini yang namanya liberal. Islam tidak menghendaki semacam ini. Islam datang ingin merubah tentang tata cara hidup ini. Inilah yang dianggap sebagai tantangan. Awas, Islam ini datang. Lalu yang namanya sekularisme itu ialah jenengan yang Islam sudahlah sholat aja, jenengan yang Islam ngaji aja, jenengan yang Islam sudah zikir aja, zikir pagi, zikir sore, udah. Yang Islam sudahlah tamatkan Al-Quran sampai 40 juz, sekian juz. Terus yang Islam sudahlah berapa sudah yang dihafal ini sudah. Enggak usah sampai ikut-ikut ngurusi yang ada di wali kota. Enggak usah sampai ngikuti yang ada di kecamatan. Enggak usah ngikuti bagaimana pemerintahan. Enggak usah ngikuti bagaimana saya berbisnis. Itu mintanya. Islam gak boleh dekat-dekat dengan politik. Nah, inilah akibatnya, Bu. Mulai 2019 ini seluruh kaum muslimin umat Muhammad Rasulullah SAW harus melek politik, harus ngerti politik. Kemana uang-uang pajak itu dibawa? Masuk sudah itu. Saya bayar pajak. Kemana uang listrik yang dinaikkan itu? Kemana uang PDAM yang dinaikkan itu loh? Kemana uang haji milik umat Islam ini dibawa? Kemana uang BPJS itu? Itu masuk itu. Itu Islam itu. Hadirin rahimakumullah. Pak Nasir mengatakan, tokoh kita yang pendiri negara Indonesia ini, kalau umat Islam buta politik, kita akan terus kalah dan kita akan menjadi orang penderita terus, menjadi orang di politik terus.
Dan karena itu 2019 ini harus cerdas umat. Ibu-ibu yang ngaji ini harus cerdas. Ya, cerdas. Tanggal 17 cerdas. Ya. Jangan sampai nggak cerdas. Hadirin rahimakumullah. Tantangannya banyak sekali. Tantangannya. Nah, sekarang saya akan tanya jemaah sekalian, kalau kita ditantang, kita jumlahnya banyak. Sumber daya alam kita ini banyak. Sekali kapal yang keluar dari LNG, saya jelaskan pada Pak Jokowi waktu ketemu di Malang. Sekali keluar kapal dari LNG, liquid natural gas di Bontang, itu harganya 300 miliar. Tambang emas itu satu emas ini harganya satu Innova ini. Kemarin saya telepon pimpinan Muhammadiyah yang ada di Nunukan, Bapak sedang ada di mana sekarang? Saya akan jadi nanti ya, bulan Idul Fitri di Tarakan, insya Allah jadi Ustaz. Saya sekarang ada di tambang emas di Sebuku tempatnya, Masya Allah itu loh. Dia nggak dikasih apa-apa Pak, ya dikasih sebesar ini aja itu emas itu, ya cukup 1 kilo kan seharga ini kan, satu gram itu kan 1 gram itu kan 500.000. Ini 1 kilo kan berapa itu? Makanya saya bilang, cobalah hubungkan saya ke sana, saya nggak minta apa-apa nanti. Nemen pesawat pulang pergi saya bayar sendiri nanti. Tapi nanti saya dikasih satu aja ini gitu. Emas itu Allah luar biasa. Kita kaya Indonesia ini Bu. Ya. Nah, menghadapi tantangan ini perlu dilawan enggak ibu-ibu? Dengan apa dilawan? Itu ada 14 itu. Itu kurang 1 Pak. Itu di catatan itu 13 itu. Itu lengkap sudah itu. Itu lengkap. Ibu-ibu harus baca itu. Tapi satu persatu. Siang hari ini, pagi hari ini hanya satu aja kita angkat. Satu aja kita angkat. Akidah. Ada yang namanya kita lawan dengan surat Al-Anfal 60. Wa wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bi aduwallah wa aduwukum wa akharina min dunihi la ta'lamunakum wallahu ya'lamukum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabili wa yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Itu Bin Amr sana kita diminta oleh Allah, persiapkan kekuatan-kekuatan untuk melawan musuh-musuh kalian yang benci terhadap Islam, ya, yang tidak suka Islam ini subur, yang tidak suka Islam ini eksis. Itu persiapkan itu katanya, persiapkan itu. Ada kekuatan akidah, ada kekuatan persenjataan untuk melindungi Indonesia yang luas ini. Kita butuh yang namanya nuklir, senjata nuklir itu butuh, kita ini butuh. Amerika itu punya 3.600 pucuk nuklir, Rusia punya ribuan nuklir, Inggris punya nuklir, makanya dia berjaya. Kita sangat kaya menjadi incaran negara-negara besar. Kalau kita tidak punya senjata pamungkas seperti itu, maka kita menjadi bulan-bulanan nanti. Kita harus punya senjata itu. Ada raw materialnya, ada di Sulawesi yang namanya uranium untuk membuat nuklir itu. Bisa kita buat. Tapi begitu kita punya satu karung uranium, Amerika kebakaran jenggot itu. Dicari kita itu. Mau apa ini? Ya kita lawan aja. Lawan. Kenapa dilawan? Ya Korea Utara itu kan kecil kayak Madura kan. Itu negaranya kan kayak Madura, dia buat nuklir itu, makanya dihormati oleh Amerika itu. Kita ini luas sekali, dari Aceh sampai dengan Irian. Kalau kita terbang kurang lebih 9 sampai 10 jam kita terbang, sama dengan kita dari sini ke Jeddah 10 jam tuh. Luas Indonesia ini, luas. Butuh pertahanan yang hebat itu Pak. Karena kita kaya ini. Nah, ada kekuatan doa, ada kekuatan ibadah. Menurut logika kalah. Menurut persenjataan kalah. Menurut insting dari tentara kalah di perang Badar. 300 lawan 1000 kalah, harus kalah. Tapi karena doa Rasulullah SAW, semangat 300 pejuang ini, 1000 dikalahkan oleh 300.
Nah, Rasulullah berdoa. Makanya ada kekuatan doa di sana, Pak. Jangan sampai lepas, Pak. Jangan malas. Assalamualaikum, subhanallah, sallallahu. Lari. Doa, Pak. Doa, Pak. Doa. Sekarang ini doa dibutuhkan. Doa, doa. Ya Allah, berikan kepada saya pemimpin yang jujur, ya Allah. Ibu-ibu tengah malam tahajud, ya Allah, menangkan ya Allah, menangkan ya Allah. Siapa yang menangkan? Allah paling tahu. Katakan itu, menangkan, menangkan ya Allah, menangkan. Mohon kepada Allah. Ada doa, itu doa. Menurut statistik, menurut ini dan sebagainya, menurut mensor dan sebagainya, kalah. Tapi Allah yang turun tangan. DKI ikut menurut kalah. Naga 9 itu luar biasa. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada apa-apa naga 9 itu. Seluruh santri-santri yang ada di Jombang, seluruh orang yang ada di Jawa Timur, seluruh orang luar negeri dan sebagainya, yang memang KTP-nya Jakarta, balik semuanya ke Jakarta. Pilih yang namanya Anies, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir Allah, tapi ada usaha horizontal dari manusia. Jangan doa tapi tidak ada usaha. Ya Allah menangkan. Dia sendiri nggak milih. Nah, ini munafik namanya ini. Dia sendiri nggak milih itu loh. Hadisnya perlu kita cermati Bapak sekalian. Sudahlah, ketika kita bermakmum pada pemimpin, harus kita patuh dan taat kepada pemimpin. Pemimpin yang mana gitu loh. Ini khusus saya katakan pemimpin yang ada di Saudi Arabia, di Indonesia enggak. Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Jangan sampai di sini dipotong Al-Qur'an itu. Kalau sampai di sini, ini cara-cara orang liberal, cara-cara orang sekuler, enggak utuh diangkat Al-Qur'an. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Apabila pemimpin nyimpang, maka tegur, luruskan, gitu loh. Jangan diam. Lah, pokoknya sudah pemimpin diam aja lah. Ini yang membuat umat Islam itu akan habis nanti itu. Hadirin rahimakumullah. Sampai saya katakan kemarin di Batu, wahai saudara-saudaraku yang salafi, wahai saudara-saudaraku yang ibu tahrir, milih. Datang satu ke rumah, Pak, katanya demokrasi itu milihnya orang kafir. Bukan masalah kafir dan bukan, tapi itu yang sedang berjalan sekarang, banyak-banyakan suara. Kalau suara kita kurang 10 aja, dia menang. Habis kamu. Gitu Om. Iya, saya bilang itu. Kamu tobat ya? Ya Om, sudah tobat. Ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang ada kekuatan dari sekian banyak kekuatan 14. Tambahkan sampai rumah nanti yang 13 itu, yang nomor 14 ialah kekuatan manajemen. Ada kekuatan manajemen. Ini Islamic Center ini berumur hampir sudah mungkin 25 tahun ya, 20 tahunan lebih ya. Kalau manajemennya nggak bagus, nggak mungkin hidup sampai sekarang ini. Bagus manajemennya, diperbaiki manajemen ya. Nah, dari sekian kekuatan itu ada namanya kekuatan ukhuwah Islamiyah. Apa ukhuwah itu? Persaudaraan Islam, persaudaraan satu akidah, persaudaraan agama, karena agama ini. Ada persaudaraan karena bisnis, ada persaudaraan karena keluarga, karena nasab. Ada persaudaraan karena satu profesi. Oh, dia insinyur, nah, reuni itu. Dia sarjana ekonomi, reuni. Dia sarjana pertanian, reuni. Persaudaraan satu satu fakultas itu. Ada persaudaraan khusus gabungan persaudaraan pedagang kelengkeng dan rambutan. Itu ada persaudaraan. Nah, tapi persaudaraan ini rapuh. Kalau sudah tidak ada di sini keuntungan, dia akan lari. Tidak ada yang melawan persaudaraan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Makanya ketika umat Islam tidak memiliki senjata nuklir, tidak memiliki senjata pamungkas yang menakutkan negara-negara besar,
maka ini yang ditakutkan yang namanya ukhuwah Islamiyah ini. Dan dia tahu betul di sini letaknya kekuatan Islam itu. Lalu gimana? Ayo kita obok-obok. Nah, dan kita mau diobok-obok. Dibaca kekuatan Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami' wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai, kata Allah. Yang Muhammadiyah bersatu dengan NU, NU bersatu dengan Persis, dengan Al-Irsyad, dengan ini, dengan ini, sekian. Ayo kita bersatu gitu. Ayo kita bersatu. Ini yang ditakutkan. Lalu diadu antara organisasi satu dengan lainnya, diadu antara satu ulama dan ulama lainnya, diadu antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Ini yang sedang terjadi. Kenapa 350 tahun kita dijajah oleh Belanda? Itu karena kita dipecah belah. Banyak pengkhianat bangsa yang membela yang namanya Belanda ini. Ada sebagian komunitas, tidak bisa sebut namanya, yang terang-terangan membela Belanda ini. Makanya di Jogja Sultan Hamengkubuwono IX katakan, dah, tidak usah diusir, silakan dia hidup di sini, tapi jangan berikan dia memiliki tanah di sini. Itu Sultan Hamengkubuwono IX. Hadirin rahimakumullah, ini kekuatan ukhuwah. Nah, kekuatan ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus utuh, terus bersatu sebenarnya. Bapak Ibu kan nggak sadar ketika ibu punya cucu lahir, apa yang terjadi? Ada namanya tatkala 7 hari akikah. Kumpul di akikah itu entah 10, entah 20, entah 100 orang, itu sudah sarana untuk membangun ukhuwah. Ukhuwah. Lagi-lagi anaknya bapak ibu lulus, diundang orang sekitarnya, kumpul lagi, sarana ukhuwah lagi, coba itu. Habis itu apa lagi Pak? Yang keseharian-keseharian. Sudah umur 15 tahun belum juga disunat. Yang susah itu umur 60 tahun belum disunat itu. Ini susah itu ya. Sunat. Nah, undang lagi. Akikah itu ada kemarin yang ngirim uang dari Belanda, belikan saya kambing Pak. Itu diundang mahasiswa. Kalau di Malang, kalau di akikah itu paling bahagia itu mahasiswa. Senang betul itu. Paling senang itu Pak. Makanya ibu-ibu di sini hitung aja. Loh, saya rasanya sudah di akikah atau enggak oleh orang tua saya. Kalau ragu, beli kambing Bu. Undang nih, yang pelajar itu undang semuanya tuh. Senang gitu loh. Ya. Itu sarana ukhuwah. Apalagi sarana ukhuwah. Ini besok pagi nih. Cuma ini nggak boleh datang kalau nggak diundang. Saya lapar belum sarapan Pak, mampir ya. Oh, ya masih saya punya undangan 1, tapi teman nggak punya, nggak boleh Bu dia Pak, nggak boleh. Apalagi bawa 5 gitu, waduh, bawa 6 jangan. Ya ini yang diundang ya, yang diundang ini aja yang sah untuk makan itu, yang makan itu loh. Nah masalahnya nanti ibu bawa plastik, habis itu ada sisa dibungkuskan, nah itu boleh itu loh, itu boleh semacam itu. Ya. Undangan walimah semacam itu sarana ukhuwah. Coba sudah disiapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menguatkan yang namanya ukhuwah Islamiyah ini itu. Apalagi yang hebat lagi ialah setiap hari 5 kali kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat ke masjid untuk membangun apa? Ukhuwah. Coba itu. Sehari 5 kali, belum lagi yang lain-lain undangan. Itu ukhuwah, membangun kedekatan persaudaraan akidah kita ini, ukhuwah. Itu. Makanya ada ibu, Pak, katanya wanita itu sholat di rumah aja,
Jangan ngambil satu hadis saja, Pak. Bapak yang punya anak, istri, itu bawa ke masjid. Jangan larang istri-istrimu sholat di masjid. Itu ada hadis semacam itu. Memang ada satu hadis lebih baik di rumah. Itu kan pada posisi tatkala itu memang keluar itu berbahaya. Karena satu rumah dengan rumah lain kan jaraknya jauh sekali di Timur Tengah. Nah sekarang, pernah ibu datang ke masjid lalu dirampok? Pernah ibu datang subuhan kemari di sana lalu dibegal? Enggak, insya Allah enggak. Ramaikan masjid dengan bapak, ibu dan anak-anaknya. Di sana ada syiar itu. Makanya kita bangun ukhuwah Islamiyah di masjid. Makanya ada gerakan subuh, Apalagi ukhuwah itu. Ini ukhuwah setiap hari Ahad ini. Saya katakan awal sekali pengajian muka di Ponorogo, di Banyuwangi, di mana, di Malang, di mana itu adalah dari Madiun ini. Dari Madiun. Ini untuk membangun ukhuwah ini, Pak. Ukhuwah ini udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak sadar. Yang berikutnya setiap Jumat, sepekan sekali lagi muncul kekuatan untuk membangun ukhuwah lewat sholat Jumat. Apa ibu boleh sholat Jumat? Boleh. Makanya masjid agak besar siapkan untuk ibu-ibu tuh untuk sholat Jumat. Boleh. Habis itu apa sholat lagi zuhur? Enggak usah. Tapi ada yang ragu. Enggak lah, ini kan sunat. Jadi saya sholat zuhur lagi. Ya sudahlah, memang ilmunya masih SD SMP, ya sudahlah. Ayo. Ya enggak usah lah gitu loh. Ya udah. Apalagi muncul lagi hadirin rahimakumullah. Setiap tahun 2 kali Idul Adha, Idul Fitri itu untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Berangkat dari rumah, dari masjid ini, umpama di lapangan, di stadion, jamaah masjid Islamic Center jumlahnya di 500, berangkat ke stadion, Allahu Akbar, sampai ibu-ibu satu keluarga dari rumah berangkat, Allahu Akbar, ketemu di jalan, syiar, so force. Kita nggak punya senjata, jadi ini menakutkan musuh-musuh Islam itu. Hadirin rahimakumullah. Setahun 2 kali. Setahun sekali ini haji 5 juta, 6 juta kumpul di tanah suci dari seluruh dunia. Umat Islam kumpul di sana. Ukhuwah Islamiyah internasional sifatnya. Ini musuh-musuh nggak menghendaki seperti ini, nggak mau, takut dia. Makanya dicerai-beraikan kita ini. Disogoklah dengan jabatan, disogoklah dengan duit, disogoklah dengan rupiah, disogok dengan SPP, disogok dengan mie, disogok dengan macam-macam. Nah. Lalu ada lagi, alhamdulillah hanya di Indonesia dan ditiru di negara lain, yaitu ukhuwah 212 di Monas. Ustaz ngomong aja, tapi nggak datang saya. 2 bulan sebelumnya saya beli tiket mahal. Ada ibu-ibu dari Maluku, kok dari Maluku datang? Iya Pak, saya tidak terima Islam dilecehkan. Itu ibu-ibu tuh dari Maluku. Saya tidak terima selalu Islam ini dipojokkan. Saya tidak terima selalu Islam dikatakan teroris. Saya tidak terima selalu Islam dikatakan radikal. Selalu Islam dikatakan anti NKRI. Selalu dikatakan Islam gitu. Saya datang di sini, tapi dia nggak bisa masuk ke Monas. Dia hanya di depan Hotel Indonesia. 13 juta kemarin itu. Nah, Bapak Ibu kan niat besok ini 2019 berangkat ke Jakarta. Pakai kereta aja, bilang di PT Inka, bebaskan saya separuh harga ya. Kita kan warga Madiun ini kan produknya produk Madiun itu loh. Nanti berkah nanti sampai anak. Pakai kereta aja berangkat ke Jakarta itu. Allahu Akbar. Itu ukhuwah Islamiyah. Apa yang dapat hikmah yang dapat kita ambil ini?
orang akan melihat bahwa Islam itu eksis, Islam itu masih ada, Islam itu masih hidup, Islam itu ingin berkembang terus, itu tidak bisa dibendung. Tidak pernah terjadi dalam sejarah sholat Jumat seperti itu di Monas sampai ke Tamrin dan sebagainya itu. Yang kemarin kebetulan hari Ahad itu penuh juga semuanya, 3 gelombang itu. Saya nggak bisa keluar dari Monas itu. Jam 11, jam 10 saya mau keluar, nggak bisa itu. Biasa manusia di sana. Nah, yang dapat kita ambil ialah ini, kita lihat bahwa Islam itu besar. Ini diperhitungkan Islam itu, Pak. Sampai Timur Tengah itu kaget. Cuma sayangnya ini nggak adilnya di sini. Media-media nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang ngangkat, hanya TV One aja itu yang ngangkat itu. Makanya perlu kita apresiasi TV One itu ya. Kalau bisa kita kirimilah sumbangan ke sana, si bungkus atau apa gitu ya. Ya TV One luar biasa berani, TV One itu ya. Hilangin TV-TV yang lain tuh serodo anu titilah. Allah. Walaupun tidak diangkat oleh media, koran, majalah, enggak jadi masalah. Ada kekuatan ibadah dan doa dan akidah nanti Allah yang turun tangan itu, yang menyebarkan ini. Yakin itu, Pak, yakin. Ya, yakin itu. Nah, ini tandanya Islam itu masih eksis. Masih bisa disatukan Islam ini, Pak. Dari berbagai macam organisasi kumpul jadi satu di Monas itu. Yang nomor 2 ialah ini adalah embrio dari kebangkitan Islam dari timur. Palestina, Saudi Arabia, Irak, Syria, Lebanon, Maroko, Tunisia, Mesir mengharapkan kebangkitan Islam itu dari Indonesia ini. Mengharapkan Islam itu bangkit dari Indonesia ini, Pak. Nah, peluang ini, kepercayaan ini harus jangan sampai kita sia-siakan itu. Lalu yang nomor 3 ialah apa hikmah yang kita dapatkan dari kekuatan ukhuwah Islamiyah umat Islam ini, bahwa kita tidak mudah dikendalikan oleh negara-negara besar. Kita harus berdiri sama tegak, duduk sama rendah. Kita sama-sama berhak untuk hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin rahimakumullah. Lalu kalau kita sudah nanti kuat, maka kita akan memberikan bantuan kepada negara-negara seperti saudara kita yang ada di Cina, Xinjiang. Itu kasihan itu. Saudara kita yang ada di Filipina, kasihan di sana. Saudara kita yang di Burma, kasihan di sana. Kita enak ngaji ibadah semacam ini, tapi ada saudara kita di bagian bumi Allah Subhanahu wa taala nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa, namanya pun juga harus diganti, dan dia harus di mindset kepalanya harus mengikuti Partai Komunis Cina. Ini kita berdoa, ibu doa setiap tahajud, mohon kepada ya Allah, mohon bantuanmu kepada saudara kami Islam yang di Cina, di Xinjiang, sayangi dia, bantu dia ya Allah gitu. Sekarang sebagian ada di penjara, teman, ada di penjara. Ini tugas kita masing-masing. Bapak Ibu lagi sekalian, kalau saya teruskan ini nanti sampai apa nunggu ini, nah, sekalian kita masuk semuanya ke dalam itu. Nah, nanti yang bawa undangan kan nggak dapat nanti itu ya. Nah, insya Allah Bu, nanti ini akan bersambung lagi. Baru satu kita angkat masalah kekuatan ukhuwah Islamiyah. Nah, musuh-musuh Islam tahu betul kekuatan kita di sini, maka di etrek bahasa Jawanya tuh ada di sini. Ya, hancurkan kekuatan ini. Nah, kita nggak mau. Insya Allah sudah ada namanya 212. Itu insya Allah kita pegang ini, dan kita akan membangun juga ekonomi umat di setiap provinsi untuk melawan berbagai macam yang namanya bisnis yang kurang sehat di negara kita ini. Barangkali ini dapat kami sampaikan. Ini sudah jam 7:10, mohon maaf. Mari kita tutup sama-sama dengan bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau maha besar ya Allah, Engkau maha agung ya Allah, Engkau maha kuasa ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir di pagi hari ini dan kami istiqomah hadir di tempat ini ya Allah untuk menuntut ilmu agamamu. Ya Allah ya Rabbi, tanpa hidayah dan petunjukmu ya Allah, tanpa bantuan dan pertolonganmu ya Allah, dan tanpa kasih sayangmu ya Allah, kami takkan sanggup untuk melaksanakan titah perintahmu. Engkau maha kuasa ya Allah. Berat perjuangan umat Islam di Indonesia ini untuk menegakkan syariatmu. Lantaran itu, cucurkan dan curahkan bantuanmu ya Allah. Ya Allah, 2019 ini ya Allah, sama halnya dengan perang Badar ya Allah, penentuan ya Allah, apa kami akan bisa tenang seperti ini nanti, atau Allah alam saya nggak tahu ya Allah. Lantaran itu berikan kami ya Allah nanti pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang mustada'afin, berpihak kepada orang-orang yang lemah ya Allah, pemimpin yang jujur ya Allah, pemimpin yang amanah ya Allah, pemimpin yang patuh dan taat beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau titipkan kepada kami ya Allah sumber daya alam yang sangat kaya Indonesia ini ya Allah. Tanpa pemimpin yang amanah dan jujur ya Allah, maka kami berdosa kepadamu ya Allah dengan amanah yang Kau berikan kepada kami ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, satukan hati kami kaum muslimin ini ya Allah menjadi kekuatan untuk membela agamamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Kalaulah selama ini kami lalai ya Allah terhadap ajaranmu, maka kami mohon kepadamu ampunanmu ya Allah, maghfirahmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.